Saya tap dulu, kemudian scan 2. Oke, Pak Joko Ari. Saya pas dengan waktu mulai tanam. Wah, luar biasa Pak Joko Ari. Mudah-mudahan kebunnya ya ingat Pak, 8 bulan setelah tanam, ingat pesan tadi. Segera lakukan kasasi sanitasi. Berapa buah jatuh yang sedang untuk dipanen? Berapa buah jatuh? Oh, ini maksudnya berondolan ya, Aulia Amah. Kita ada beberapa punya 1 brondol per kilo. Misalkan kalau BJR, yang penting kita tahu BJR-nya dulu. Kalau berat dan yang rata-rata di blok itu katakanlah 10 kilo, berarti kalau kita pakai standar 1 brondol per kilo, ya maka minimal sudah jatuh 10 brondol pasti ya. Oke. Maaf telat, jadi baru bisa menyimak di akhir. Untuk cara pengaplikasikan pupuk gimana Pak waktu awal penanaman? Oke, pupuknya masukkan pupuknya di lubang tanam sebelum kita tanam dengan super nasa granul yaitu 250 gram sampai 500 gram dan RP 500 gram masukkan di lubang tanam. Ya, lakukan penanaman minimal 2 pekan setelah kita buat lubang tanam. Ya, baik. Formula yang tepat untuk pemupukan dicampur apa? Formula yang tepat untuk pemupukannya dicampur apa? Oke, formula yang tepat itu tergantung dari pertama usia tanamannya. Kalau misalkan yang penting tadi Moha Blue itu jangan sampai kita pupuk ya. Urea sama KCl jangan dicampur. Itu yang penting. Tapi kalau urea dengan supernasa granul boleh, urea dengan RP boleh. Ya. Tadi formulanya sudah ada ya. Silakan nanti dicek ya di materi tadi. Mulai dari 0 BST, 4 BST, 8 BST, 12 BST, 16 BST, 20 BST, kemudian 24, 30, 36 BST. Sudah lengkap tadi ya. Ya, nanti bisa dilihat lagi. Baik, bagaimana Pak kalau umur kelapa pohon sawit yang 4 tahun tapi sama sekali belum pernah dipupuk, pakai pupuk nasa, perlakuan apa yang bagus diterapkan? Ya, kalau 4 tahun, ya minimal pertama pastikan dulu tanahnya tadi ya, tanahnya pH-nya berapa? Kalau pH-nya itu di bawah 5, maka gunakan aplikasi dulu dolomit. Ya minimal gunakan dolomit ya 1 kilo per aplikasi, setahun gunakan paling tidak 2 kali. Tapi kalau pH-nya sudah di atas 6,5 sudah bagus, ya cukup dolomitnya kasih aja setengah kilo. Ya makanya perlu dilihat dulu pH-nya. Itu pH. Kemudian yang kedua, gunakan supernasa granul, cukup pakai 350 gram per aplikasi per pohon. Power nutrisinya gunakan 25 gram per aplikasi per pohon. Kemudian NPK-nya 1,5 kilo per pohon per aplikasi. Ya minimal setahun 2 kali. Kalau bisa 3 kali malah lebih bagus. Ya disesuaikan dengan budget anggaran pupuk yang dimiliki. Ya. Bu Aminah ya. Bu Aulia Amah, oke. Bu Evi Sulistia N. Pak, kalau sawit umur tanam 3-4 tahun nggak terurus sejak tanam, bagaimana kemungkinan bisa berbuah dan bagaimana cara kita mendeteksi apakah sawit itu berbuah atau tidak?
Bu Evi Sulistia, ya, bahwa pertama Ibu pastikan dulu ya asal bibitnya dari mana. Ya, itu penting. Kalau bibitnya bukan bibit yang tersertifikasi atau bibit asal-asalan, maka lebih baik dihindari membeli kebun yang seperti itu. Kalau tanaman kebunnya tidak terurus, maka yang perlu dilakukan adalah diurus dulu kebunnya dengan cara apa? Dibersihkan dari gulma. Kalau pruningnya pelepahnya belum dipotong, maka gunakan standar. Kalau 3-4 tahun gunakan standar Songgo 3 saja. Songgo 3 maksudnya jumlah pelepah yang menyangga buah paling bawah itu dipertahankan sampai 3 pelepah. Ya, bisa 3-2 pelepah. Ya. Bagaimana cara mendeteksi apakah sawit itu berbuah atau tidak? Caranya adalah ya, kalau dia 3-4 tahun mestinya usia 3-4 tahun itu sudah ada buahnya. Ya, kita sensus ya. Sensus itu jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kunci sukses dalam mendapatkan hasil produksi adalah bisa mendapatkan minimal ada 130 pohon per hektar. Itu jumlah pohonnya dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa lakukan sensus pokok produktif. Ya. Sensus pokok produktif itu adalah sensus yang kita lakukan untuk memastikan bahwa lahan tersebut itu memang layak untuk kita usahakan. Ya, sensus pokok produktif ini penting ya. Karena sangat boleh jadi pohonnya sudah dapat nih 130 pohon per hektar. Tapi ternyata ketika kita sensus pokok produktif, ternyata dari 130 pohon itu hanya ada 60 pohon yang berbuah. Nah, ini sudah nggak layak. Berarti bibitnya saya insya Allah bisa pastikan bibitnya tidak tersertifikasi dengan baik. Ya, kita lakukan sensus pokok produktif dengan cara apa? Kita sensus, ya. Sensus, ya. Kalau perlu sensus total, ya. Kalau kita punya 2 hektar nggak terlalu masalah. 2 hektar itu sedikit, ya. 2 hektar itu hanya ada paling tidak ada 260 sampai 280 pohon per hektar. Ya. Kita cek satu persatu, kita datangi tanaman satu persatu, kita lihat ini ada buahnya atau tidak, ada bunga betinanya atau tidak, maka kita sensus. Ya. Kita sensus, misalkan, oke, 130 tanaman kita datangi. Pohon pertama ada buahnya, centang. Ada buahnya, ada berapa jumlah TBS-nya kita hitung. Ya. Nah, terus kemudian ada lagi kolom jumlah bunganya, centang. Bunga jantan sama bunga betina centang. Sensus total namanya. Jadi sensus total itu kita sensus berapa jumlah buahnya, berapa jumlah bunga betinanya, berapa jumlah bunga jantannya. Nanti di total. Kalau misalkan jumlah pokok produktif itu di atas 85%, berarti kebun itu bagus. Tapi kalau pokok produktifnya itu di bawah 85%, sesungguhnya lahan itu tidak layak untuk kita beli kalau kita ditawarkan untuk membeli kebun sawit. Ya, di sensus Bu Evi, ya kita sensus kalau pokok produktifnya itu di atas 85%, katakan 130, 80%-nya kurang lebih ada 120 misalkan, atau 110, 110-nya berbuah, berarti memang tanaman itu kebun itu layak untuk kita usahakan. Baik, lanjut. Pak Ode tanya pengganti pupuk SP36 apa ya? Susah dicari katanya. Oke, SP36 tidak ada, cari XRP, rock fosfat. Rock fosfat tidak ada, ganti TSP. Nah, jadi Bu Septi, ya tinggal kalau tidak ada lagi tinggal tanya ke toko pertanian. Order, insya Allah ada di toko pertanian. Tinggal kita mau pesan. Karena kalau SP36 RP, TSP itu pupuk yang mudah didapat biasanya. Tapi yang agak susah itu urea, KCL ya, agak susah. Tapi kalau SP36, RP, TSP ada penggantinya. SP36 nggak ada, pakai TSP. TSP tidak ada, pakai RP. Begitu Bu Septi. Ya. Oke, lanjut.
Bu Sri Wahyuni, kalau sawit umur 10 tahun, dosisnya berapa Pak dan apa saja yang dipakai pupuknya? Oke, Bu Sri Wahyuni, 10 tahun, itu masuk kategori di atas 10. Gunakan NPK, NPK 1,5 kilo per tanaman, kemudian supernasa granulnya pakai 350 gram, PWR-nya pakai 25 gram, plus tambah lagi KCl ya. Tambah KCl paling enggak setengah kilo, ya, 500 gram. Terus tambah lagi dolomitnya pakai 1 kilo per aplikasi. Kalau pH-nya sudah di atas 6,5, dolomitnya cukup 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian boron, jangan lupa tambahkan boron. Ya, 50 gram saja per tanaman. Aplikasinya boron bisa sekali dalam setahun, nggak apa-apa. Tapi yang lainnya bisa 2 kali. Supernasa granulnya 2 kali setahun, power nutrisinya 2 kali setahun, NPK-nya 2 kali setahun, KCA-nya juga 2 kali setahun. Gitu Bu Sri Wahyuni yang 10 tahun tadi. Bu Eli, Pak, kalau pupuk kopi pakai pupuk apa dan bagaimana cara? Bu Eli. Baik, Bu Eli, untuk kopi, ingat ya, salah satu kopi itu tanaman yang memang kelembabannya tinggi. Akibatnya kelembabannya tinggi, maka serangan jamurnya juga luar biasa. Ya. Sehingga jangan lupa, kalau kok tidak hanya bicara tentang pupuknya, tetapi juga perlu menggunakan Natural Glio untuk mengatasi serangan jamur yang menyerang batang kopi, akar kopi maupun buah kopinya. Ya, pakai Natural Glio. Ya. Natural Glio dengan dosisnya sebenarnya 10 kotak untuk 1 hektar atau 1 kilo per hektarnya. Tinggal dibagi saja. Berapa jumlah pohonnya per hektar dibagi untuk 1 kilonya 1 hektar gitu saja. Natural Glio-nya. Kalau mau dicampur dengan Super Nasa Granul juga bagus atau SPR Nasa. Kalau kopi saran saya pakai SPR Nasa saja 50 gram per tanaman tambah Natural Glio, terus kemudian itu bagian bawahnya, bagian atasnya gunakan VOC sama Harmonic, plus bisa juga menggunakan Freetop. Ya, Freetop dengan dosis tadi 2 gram per liter nih. Baik, Bu Eli, insya Allah nanti untuk komoditi lainnya, kopi yang lainnya, terus kemudian insya Allah akan kita adakan pelatihan. Dwi Harjanta, bagaimana cara kasasi biar tidak melukai pohon atau pelepah? Nah, Pak Dwi, saya dulu juga buat alatnya sendiri. Kita buat alatnya sendiri, cari kalau di tempat kita ada namanya arit atau celurit. Tapi kita pesan ukurannya kecil ya. Jadi cukup bisa masuk ke sela-sela pelepah. Masuk sela-sela pelepah sehingga kita tinggal narik saja. Narik karena yang namanya buah kelapa sawit itu ada tandanya. Makanya namanya tandan buah segar. Ada tandanya seperti pisang. Jadi kita masukkan celurit tersebut atau arit tersebut yang ukurannya kecil, kemudian kita tarik. Nah, sehingga insya Allah tidak akan mengenai pelepah. Tapi kalau pakai dodos, sekecil apapun itu akan biasanya melukai pelepah. Ya. Begitu Pak Dewi Harjanto. Pak, bagaimana cara pemupukan yang baik untuk lahan gambut? Ya, Bu Eni Ratna, kalau pupuk gambut itu jangan lupa gunakan dolomit. Ya. Dolomit, kemudian salah satu ciri lahan gambut itu kandungan, walaupun dia berasal dari banyak tumpukan bahan organik, tetapi kandungan unsur hara mikronya sangat rendah di lahan gambut. Ya, terutama Cu, Mn, Zn itu sangat rendah. Nah, sehingga di samping gunakan pupuk nasa, ya, jadi dolomitnya kalau gambut ya gunakan setahun ya, dolomitnya paling enggak 2 kali setahun ya. Berdasarkan usia, kalau usianya di bawah 5 tahun gunakan gel 500 gram dulu. Kalau di atas 10 tahun gunakan dolomit 1 kilo per aplikasi, setahun 2 kali aplikasi. Itu untuk dolomitnya. Super nasa granulnya pakai berdasarkan usia ya. Ya minimal pakai 350 gram per pohon. Kemudian power nutrisinya 25 gram per pohon juga. Terus kemudian KCl-nya gunakan 500 gram. Ya. Kemudian NPK-nya 1,5 kilo. Begitu Bu Eni Ratna ya. Untuk penanganan berbuah hijau itu gimana ya Pak? Apakah itu normal dan cenderung rontok buahnya? Tidak.
Bu Nur Syami, Pak Nur Syami apa Nur, Bu Nur ya? Bu Nur ya. Bu Nur Syami, untuk penanganan buah hijau itu tidak ada masalah. Buah hijau itu hanya bukan karena kelainan ya, itu genetis ya. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau dia mudah rontok, berarti memang perlu penambahan unsur hara mikronya. Biasanya buah rontok itu hara mikronya, terutama boronnya, boron dan Ca sama Mg-nya. Bu Nisa Heni, bagaimana cara mengatasi buah landak? Buah landak itu tadi saya sampaikan, buah landak itu terjadi ketika jumlah bunga jantan yang menyerbuki buah betina itu sangat kurang atau tidak ada kumbang penyerbuknya. Maka yang bisa kita lakukan adalah bisa menggunakan istilah hatch and carry. Hatch carry itu kita menternakan untuk mengundang kumbang jantan, kumbang Eladebius cameronicus supaya datang ke bunga jantan, kemudian dia baru bisa menyembuhkan bunga betina. Itu ya, cara mengatasi bunga landak itu memastikan bahwa bunga jantannya cukup bagi bunga betina. Di Kalimantan prospek sawit sangat bagus. Bismillah bisa meyakinkan para petani untuk pakai. Ya, insya Allah Bu, siap kami mensupport ya. Bu Rina, semangat pagi Pak, untuk menemukan salak baiknya pakai apa aja ya? Biasanya saya pakai granul dan pawon. Bila dicampur sama urea apakah bagus juga Pak? Kalau pakai urea ya tadi Bu, sesuai dengan umur tanamannya, jangan sampai terlalu banyak ya. Kalau usia tanamnya di bawah 4 tahun, ya urea cukup 100 sampai 250 gram per pohon. Karena tanaman kelapa sawit dan salak sebenarnya satu palma ya, satu famili. Bu Yupi Marlinda, sawit di belakang rumah ya. Umurnya 3 tahun, buahnya banyak sekali tapi kecil-kecil sekali ya. Tadi Bu ya. Sangat boleh jadi sebenarnya pada saat usia tanaman masuki fase vegetatif, belum masuk ke fase generatif, itu kegiatan kastrasi sanitasi tidak dilakukan. Sehingga apa? Ya, kesempurnaan buah, ya dia hanya dapatkan banyaknya buah, tetapi berat buah ataupun ukuran buah memang kecil-kecil. Memang seharusnya pada saat sebelum usia 3 tahun itu sudah dilakukan kastrasi sanitasi. Atau bisa jadi jenisnya, bisa ada beberapa varietas yang memang dia mengandalkan banyaknya buah, tapi ada juga beberapa varietas itu mengandalkan buahnya sedikit tapi berat jayanya berat ya. Seperti buah sokpin juga seperti itu, dia rata-rata TBS tanamannya tidak terlalu tinggi tetapi dia BJR-nya sangat tinggi. Pak, kalau saya sudah berumur 20 tahun baru memakai pupuk nasa, cara pemakaiannya yang baik, kondisinya peringgan. Bu Kamalia Lutfi Lia, berumur 20 tahun, memakai pupuk nasa yang baik, kondisi tanahnya peringgan ya. Bagusnya tadi Bu ya, di samping kita gunakan NPK yang saya sampaikan 1,5 kilo per tanaman, gunakan aplikasinya minimal bisa ditambah rotasinya, yang tadinya 2 kali gunakan menjadi 3 kali, kemudian tambahkan KCl setengah kilo per pohon, kemudian super nasa granul pakai 350 sampai 400 gram per pohon, kemudian pawon nutrisinya pakai 25 gram ya, minimal 2 kali dalam setahun ya. Kalau dia daerahnya agak miring misalkan, sebaiknya gunakan sistem hole in hole, maksudnya dengan cara ditanam ya, dengan cara ditanam pupuknya. Karena kalau tidak tanam, khawatirnya kalau dia agak miring nanti tanahnya pupuknya larut ke lokasi di bawahnya. Baik, masih ada waktu 15 menit, silakan. Pak mau tanya, punya saudara padi. Oke, padi nanti kita sampaikan. Ibu sekalian, insya Allah besok
akan ada kelas online yang diisi oleh Bapak Agus Budi Setiono. Dia adalah salah satu pakar padi organik kita. Bahkan beliau sudah pernah menulis buku dan sudah diterbitkan bukunya, dan bisa menjadi pedoman Bapak sekalian, bahkan bisa menjadi senjata ya, kalau bertemu dengan para praktisi di tanaman padi ya. Insya Allah beliau akan menyampaikan besok sama ya, jam 9 sampai jam sekitar setengah 11 sampai jam 11 ya. Insya Allah. Padi sudah, insya Allah besok padi ya. Bu Selviarin, Kes Alsop, Adi Indramayu. Pak, saya mau tanya, kalau buat sawah 2 kotak pakai granul berapa kilo Pak? Granul, kalau granul Bu bukan kotak ya. Tahu saya granul itu pakai sak. Ya, pernah saya granul itu pakai sak. Kalau padi kita pakai 50 kg per hektar, 5 sak ya. Untuk tanaman nilam, penyakit bedok bagusnya pakai, kalau yang sendiri pakai Natural Gelio, Siti Mardiah Nasa. Saya pikir tidak ada lagi yang konfirmasi pertanyaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang baik bagi kita semua. Semoga Bapak sekalian juga sehat selalu, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dilimpahkan rezeki yang barokah, dan semoga juga kita doakan grup ini juga bisa tetap bertahan. Terus kemudian kita doakan saja semoga banyak kemanfaatan yang bisa kita berikan. Dan sebelumnya terima kasih atas antusias Bapak Ibu sekalian, atas partisipasinya, atas pertanyaannya, atas beberapa halnya, komentarnya. Terus kemudian juga bagi yang belum bergabung di grup ini, silakan para mitranya untuk bergabung ya. Mudah-mudahan saya punya impian, punya target ya. Walaupun ini adalah grup privat, bukan grup publik ya. Paling tidak semua mitra NASA bisa bergabung di grup ini. Mitra NASA itu udah hampir totalnya lebih dari 1 juta. Ya. Rasanya untuk mendapatkan keanggotaan sampai 100.000, insya Allah bisa kita capai. Ya. Semakin banyak mitra NASA yang bergabung di grup ini, insya Allah semakin banyak kemanfaatan yang bisa kita berikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.